Halo Bunda, perkenalkan saya Eka Yuli, bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah, Kabupaten Tabanan. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang ASI eksklusif. Apa Bunda sudah tahu apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif merupakan pemberian air susu ibu kepada bayi sejak bayi dilahirkan sampai berumur 6 bulan tanpa pemberian makanan ataupun minuman tambahan lainnya. Jadi cukup ASI saja ya Bunda. Mengapa cukup ASI saja? Karena kandungan yang ada dalam ASI sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi. ASI kaya akan laktosa sebagai sumber energi, kaya akan omega 3, omega 6 dan DHA untuk pembentukan sel jaringan otak, serta kaya akan protein, mineral, dan juga vitamin. Kandungan gizi di dalam ASI tidaklah sama dari waktu ke waktu ya Bunda, karena menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari bayi. ASI yang pertama keluar sampai hari keempat disebut dengan kolostrum. Kolostrum berwarna kekuningan dan mengandung zat kekebalan terutama imunoglobulin A untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare. Selain itu, kolostrum juga mengandung protein, vitamin A yang tinggi, mengandung laktosa dan lemak sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahirannya. Jadi, jangan membuang kolostrum ya Bunda, meskipun berwarna kekuningan tapi sangat bermanfaat dan dibutuhkan bayi. ASI selanjutnya yang keluar pada hari ke-5 sampai 10 disebut ASI peralihan dan setelahnya disebut ASI matur. ASI peralihan dan ASI matur lebih banyak mengandung laktosa dan juga lemak. Selanjutnya, mari kita bahas tentang manfaat dari pemberian ASI eksklusif dan manfaat bagi bayi, ibu, dan juga keluarga. Yang pertama yaitu manfaat bagi bayi. ASI mengandung nutrisi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi sehingga menghindarkan bayi dari kekurangan gizi maupun stunting. Selain itu, kandungan antibodi di dalam ASI meningkatkan kekebalan tubuh bayi terhadap penyakit dan infeksi sehingga bayi tidak mudah sakit. Kandungan AA dan DHA dalam ASI membantu perkembangan sel-sel otak agar bisa berfungsi optimal sehingga akan mempengaruhi kecerdasannya kelak. Selanjutnya, pada saat disusui, posisi bayi yang berada dalam dekapan ibu akan merangsang terbentuknya kecerdasan emosional pada bayi. Pemberian ASI juga merupakan salah satu wujud curahan kasih sayang ibu kepada bayinya, sehingga semakin sering menyusui akan mempererat jalinan kasih antara ibu dan bayi. Yang kedua yaitu manfaat bagi ibu. Naiknya hormon oksitosin selagi menyusui menyebabkan kontraksi semua otot polos termasuk otot-otot rahim sehingga mencegah perdarahan pasca persalinan, serta membantu mempercepat pengecilan ukuran rahim ibu kembali ke ukuran sebelum hamil. Menyusui dapat membantu menurunkan berat badan ibu yang bertambah selama masa kehamilan. Selama menyusui, lemak-lemak yang tertimbun di dalam tubuh akan dibakar dan diolah untuk membantu proses pembentukan ASI. Menyusui eksklusif juga merupakan salah satu metode KB yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan. Hal ini terjadi karena saat bayi menyusu, kadar prolaktin pada ibu akan semakin tinggi dan tingginya hormon prolaktin akan menekan proses ovulasi atau pematangan sel telur. Yang ketiga yaitu manfaat bagi keluarga. Pemberian ASI eksklusif akan membantu keluarga karena sangat praktis dan hemat. Praktis karena ASI selalu ada, dan hemat karena keluarga tidak perlu mengeluarkan dana untuk membeli susu formula. Karena cukup dengan ASI saja bayi sudah mendapatkan gizi yang optimal. Nah Bunda, sekarang mari kita bandingkan keunggulan ASI dibandingkan susu formula. Pertama, ASI mengandung zat kekebalan yang melindungi bayi dari berbagai penyakit, sedangkan susu formula tidak ada. Yang kedua, ASI mengandung gizi yang sempurna karena dalam ASI sudah mengandung semua unsur atau zat yang dibutuhkan oleh bayi.
ASI mengandung DHA dan ARA yang bermanfaat dalam perkembangan jaringan saraf dan retina, sedangkan pada susu sapi tidak mengandung kedua komponen ini. Sehingga hampir semua susu formula ditambahkan kedua zat ini, tetapi tentunya tidak akan sebaik yang terdapat dalam ASI. Ketiga, komposisi ASI menyesuaikan dengan perkembangan bayi, sedangkan komposisi pada susu formula selalu sama. Contohnya pada ASI, kandungan atau komposisi kolostrum dan asimatur itu berbeda. Kolostrum kaya akan protein dan laktosa untuk perkembangan otak bayi. Sedangkan asimatur lebih banyak kandungan karbohidrat dan lemaknya karena semakin bertambahnya umur bayi, bayi akan lebih mudah lapar. Karena bayi sudah mulai aktif bergerak dan mengalami pertumbuhan. Keempat, ASI lebih mudah dicerna dibandingkan susu formula. Pembentukan enzim pencernaan pada bayi baru sempurna pada usia lebih dari 5 bulan. Jadi sangat disarankan memberikan ASI saja karena ASI mengandung enzim-enzim yang dapat membantu proses pencernaan pada bayi. Berbeda dengan ASI, susu formula lebih sulit untuk dicerna karena tidak mengandung enzim pencernaan yang mengakibatkan ginjal bekerja lebih keras. Selain itu, ASI tinggi akan whey, yaitu protein utama dari susu yang berbentuk cair sehingga lebih mudah dicerna oleh usus bayi. Dibandingkan susu formula yang lebih tinggi akan kasein, yaitu protein dari susu yang berbentuk gumpalan. Pada sesi ini, saya akan memberikan beberapa tips untuk bunda yang mungkin menghadapi kendala-kendala dalam pemberian ASI eksklusif. Tips pertama yaitu untuk bunda yang bekerja sehingga kesulitan memberikan ASI eksklusif pada bayi. Bekerja bukanlah sebuah halangan untuk memberikan ASI eksklusif ya bunda. Apabila bunda bekerja dan terpisah dengan bayi, bunda dapat memerah ASI setiap 3-4 jam untuk menjaga produksi ASI. Saat payudara diperah dan dikosongkan, akan ada sinyal ke otak yang mengatakan bahwa payudara telah kosong dan ASI perlu diproduksi kembali. Dengan demikian, produksi ASI akan terus berjalan. Jadi, bunda tidak perlu khawatir kehabisan stok ASI ya. ASI perah disimpan dalam botol kaca atau plastik yang berbahan keras dan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan ASI perah yang berisi ice pack. Dengan cara ini, ASI perah bisa bertahan 12 jam sebelum sampai ke rumah. Jika disediakan kulkas di kantor, bunda dapat memasukkan ASI ke dalam kulkas. Tata cara penyimpanan ASI perah dapat dilihat pada tabel berikut ya bunda. Tips kedua yaitu memilih posisi menyusui untuk bunda pasca operasi seksio sesarian. Dengan kondisi jahitan bekas operasi yang masih basah dan sakit, mungkin bunda agak sulit menemukan posisi menyusui yang tepat ya. Bahkan beberapa ibu yang melahirkan bayi melalui operasi SC enggan untuk menyusui bayinya karena takut bertambah sakit pada luka jahitan. Sungguh disayangkan ya bunda, mengingat banyak sekali manfaat yang bisa didapat melalui pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu, yuk kita lihat posisi menyusui yang nyaman untuk bunda setelah operasi. Yang pertama, bunda bisa menggunakan posisi side lying atau berbaring miring. Dengan menggunakan posisi ini, bunda tidak perlu banyak bergerak setelah operasi serta bunda bisa ikut beristirahat dan tidur bersama bayi. Yang kedua yaitu football position. Pada posisi ini, tubuh bayi digendong dengan salah satu tangan ibu. Usahakan letak kepala bayi berada tepat di bawah payudara dan membentuk garis lurus dengan badan bayi. Posisi ini aman karena bagian bawah perut ibu yang masih nyeri akibat operasi dapat terlindungi. Tips ketiga yaitu cara mengatasi puting susu lecet. Apakah bunda pernah mengalami puting susu lecet? Puting susu lecet sering terjadi pada bunda yang pertama kali menyusui bayi. Puting susu lecet ditandai dengan luka pada puting dan bayi yang tetap haus atau lapar meskipun sudah lama menyusu.
Hal ini bisa disebabkan karena perlekatan bayi saat menyusu kurang tepat, sehingga ASI tidak keluar dengan maksimal. Perlekatan saat menyusu merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pemberian ASI loh Bunda. Contoh perlekatan yang benar bisa dilihat pada gambar ini ya Bunda. Dagu bayi menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah berputar ke bawah, sebagian besar areola atau bagian hitam sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi, sehingga puting susu berada di bawah langit-langit mulut bayi dan lidah bayi menekan ASI untuk keluar dari tempat penampungan ASI yang terletak di bawah areola. Jangan lupa selalu sendawakan bayi setelah menyusu ya Bunda, untuk mengeluarkan udara di lambung bayi sehingga bayi tidak mudah muntah atau gumoh. Nah Bunda, banyak sekali ya manfaat dari pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu, tetap semangat ya dalam mengasihi bayi, karena ada cinta di setiap tetes ASI. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih ya Bunda sudah menyaksikannya. Semoga video ini bermanfaat bagi Bunda dan juga keluarga. Semangat terus pejuang ASI.